Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, saya akan sedikit nambah materi yang ada yang masih kurang tentang tadi siang. Sekarang bagaimana jikalau lahan yang kita miliki itu adalah lahan tanaman padi. Jadi kalau Pak kita ini hidup di kawasan persawahan, berarti konsep apa yang bisa kita bangun untuk bisa menjadi satu circle, satu putaran, satu lingkaran yang bulat. Jadi yang kita kenal dengan nama 2, 3, 4. 2, 3, 4 itu berarti ada 2 ekor sapi, 3 kali panen, dan 2 hektar sawah, 3 kali panen, dan 4 ekor sapi. Kalau Bapak Ibu kepingin mengubah tanah Bapak Ibu menjadi sesuatu yang betul-betul seperti zaman kuno lagi, seperti zaman dulu lagi, tanah yang betul-betul subur, makmur, gemah limpah roh jinawi gitu ya, Bapak Ibu bisa terapkan konsep ini. Jadi 2 hektar sawah, 3 kali panen, 4 ekor sapi. Tujuannya apa Bapak Ibu? Adalah yang pertama. Jadi kalau Bapak Ibu tahu padi ya, padi di Jawa ini Bapak Ibu rata-rata produksi standar nasional ya. Kita bilang standar nasional itu sekitar 6 ton per hektar. Jadi analisanya begini. Kita dapat gabah 6 ton per hektar. Kita estimasi berarti jeraminya itu sekitar 3 kali lipatnya. Berarti dapat apa Bapak Ibu? 18 ton per hektar. Nah, sekarang kita akan hitung kebutuhan sapi kita, pakannya berapa. 1 ekor sapi Bapak Ibu pakan harian itu adalah 40 sampai 60 kilo. Pakannya kalau jerami. Kita anggap sapinya besar 60 kilo gitu aja. Kalau pakan yang kita butuhkan adalah 60 kilo jerami per hari, berarti 1 bulan butuh berapa kilo Bapak Ibu? 1,8 ton. Nah, 1 siklus padi berapa bulan umurnya? Anggaplah 4 ya. Berarti kebutuhannya 7,2 ton per siklus padi. Tapi ingat baik-baik. Jerami ini kira-kira kering atau basah Bapak Ibu? Basah. Untuk menjadi kering, ini Bapak Ibu minta maaf. Habisnya banyak, bisa di atas 60% hilangnya. Jerami padi itu. Nah, jadi kalau kita butuh pakan yang 60 kilo itu berarti kalau jerami itu bisa banyak sekali. Tetapi satu, ini prinsipnya, sebuah tanaman itu akan hidup terbaik adalah harus dipupuk dengan tanaman itu sendiri. Saya ulangi. Suatu tanaman Bapak Ibu akan mendapatkan pupuk terbaik adalah dari tanaman itu sendiri. Jadi fungsinya padi di sini hanya sebagai mesin chopper yang mengolah jerami untuk menjadi pupuk. Tapi ada tapinya. Kalau cuma kotoran sapi yang diberikan ke sapi, tanamannya Bapak Ibu akan hijau sampai panen. Tapi pertumbuhannya tidak bagus. Agak kerdil. Yang membuat tanaman ini tumbuh subur apa Bapak Ibu? Nitrogen, betul kan? Nitrogennya kalau sapi dari mana? Dari urinnya, dari kencingnya. Jadi Bapak Ibu tidak bisa cuma mengandalkan fesisnya saja, kotorannya saja. Ini harus ditambah dengan urin. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu maka biaya pupuk menjadi kosong, setuju? Menjadi gratis.
asalkan punya sapi. Terus yang kedua, biaya pakan sapi terbesar itu apa Bapak Ibu? Pakannya kan biaya sapi itu terbesar. Kalau Pak, kalau saya punya sapi terus saya kasih makan jerami saja, ya enggak bisa gemuk Pak. Saya punya sapi Bapak Ibu, minta maaf. Kalau seandainya sapi saya makannya rumput, bangkrut Bapak Ibu. Karena itu semua sapi saya makanannya hanya jerami. Terus caranya buat bagaimana? Pernah tahu Bapak Ibu yang ada di desa yang pernah tahu jerami ada enggak? Atau gini deh, enggak usah ke desa besok lah. Besok Bapak Ibu kan praktek. Silakan ke belakang kandang kuda, betul kan? Itu kan ada jerami, betul kan? Bapak Ibu lihat di dalamnya. Nanti Bapak Ibu ketemu dengan jamur yang berwarna putih. Itu sebenarnya seperti ragi tempe. Tahu ragi tempe? Ragi tempe warnanya apa? Putih. Lah, ragi tempe itu fungsi utamanya merubah karbo menjadi protein. Terus habis gitu, Pak, kalau cuma sapi makan jerami saja, kita seringkali berpikir kurang. Tidak. Di dalam jerami Bapak Ibu kadang-kadang masih ikut ya, namanya gabah. Tahu gabah ya? Gabah-gabah yang kecil-kecil, yang muda-muda itu masih ikut di dalamnya. Dan itu menjadi pakan. Begini saja loh Bapak Ibu, saya mau katakan jujur. Kadang-kadang lo belum untung petani. Harusnya sudah untung atau belum ini harusnya? Harusnya, betul kan? Tapi tenang saja, tenang saja. Kalau pakannya sehari 60 kilo, berarti pupuk yang dihasilkan berapa kalau basah? Ya kurang lebih 60 kilo. Sekarang kita bayangkan Bapak Ibu, dalam satu siklus, betul ya, 1,8 kali 4 itu berapa tuh Bapak Ibu? Betul ya? 4 bulan ya ini ya. 7,2, satu siklus kita pupuk 7 ton kira-kira per hektar itu tanamannya bagus atau enggak? Padahal bukan satu, harusnya sapinya berapa Bapak Ibu? Bukan, per hektar berapa sapinya? 2. Berarti pupuk per hektar per 4 bulan berapa? 14 ton. Bayangkan aja punya sawah dipupuk sapu kotoran sapi sebanyak 14 ton per panen per hektar. Mabuk atau enggak sawahnya? Nah, Bapak Ibu kepengen punya sawah yang bagus atau yang jelek? Nah, di sini ada poin pentingnya Bapak Ibu. Begini ceritanya. Kalau kita punya sawah hari ini, sawah yang betul-betul punya padi hari ini ada enggak? Yang tanaman padi ada enggak yang punya di sini? Enggak ada ya, Pak Lurah aja ya sendiri ya. Hari ini kasusnya Bapak Ibu, kalau padi itu terlambat mupuk, kira-kira bisa tumbuh atau tidak? Hidup enggak mau, mati sekan, hidup enggak mau, gitu kan? Jadi tanamannya paling segini, terus habis gitu tahu-tahu kuning, merah, mati. Apa yang menyebabkan kondisi seperti itu? Berarti tanah kita rusak atau tidak berarti? Rusak. Tidak ada cara lain. Kalau mau tanahnya Bapak Ibu pulih, kita harus kembali ke organik. Kenapa kotoran sapi harus diberikan kepada padi? Karena sapi makan jerami. Terus yang kedua, apakah kira-kira rumputnya tumbuh atau tidak kalau diberi kotoran sapi model begini? Kenapa tidak tumbuh rumput? Karena tidak punya pakan rumput. Jadi makanya jerami tenang saja, yang tumbuh juga padi kok. Nah karena itu ini pantangan. Kalau pelihara sapi dengan konsep seperti ini, jangan kasih makan sapi dengan rumput yang lain. Nitrogennya dari mana Pak? Nitrogennya dari urin sapi ini. Urin sapi rata-rata sekitar 30 liter per hari. Percayalah Bapak Ibu, saya sudah biasa naker kencingnya sapi. Kencingnya sapi sehari itu 30 liter. Sebenarnya tergantung dari minumnya seberapa banyak. Jadi kalau urin ditambah dengan kohe, kemudian ini diproses dan ini dikembalikan lagi ke sawah, percayalah, sawahnya Bapak Ibu tanpa pupuk akan luar biasa. Nah,
Mungkin Bapak Ibu pernah bertanya ke saya, Pak, kenapa kita harus pakai katalis? Katalis itu tidak harus. Kalau Bapak Ibu bilang saya pakai katalis, harus tidak. Katalis tidak harus Bapak Ibu. Kenapa saya katakan tidak harus? Bapak Ibu pakai cara tradisional pun akan bagus. Cuman, ada cumannya gitu loh. Dipupuk sekarang bagusnya tahun depan. Siapa yang sudah pernah mupuk pakai kotoran sapi? Ada? Ada. Dipupuk sekarang bagusnya kapan Pak? 6 bulan atau kemudian atau tahun depan, betul kan? Tidak dipupuk sekarang bagus sekarang kan Pak? Nah, karena saya lagi berperang Bapak Ibu. Berperangnya apa? Membangun pertanian organik itu impossible. Sulitnya minta ampun. Kenapa saya katakan sulitnya minta ampun? Kalau Bapak Ibu benar-benar jujur, kasih kotoran sapi yang sudah dijadikan kompos, dikasihkan ke tanaman, dipupuk sekarang paling bagus 6 bulan atau tahun depan. Hasil tertinggi adalah 3 tahun setelah itu. Kalau saya ngajarnya dengan konsep tradisional seperti itu, kira-kira orang mau ke organik atau tidak? Pak, sudah bawa 14 ton ini. Terus habis gitu tetangganya bilang kurang banyak. Nah, habis gitu dikasih banyak-banyak mati tanamannya. Maka yang terjadi adalah kita akan ditertawakan banyak orang. Kejadian ini sudah saya alami 10 tahun lalu Bapak Ibu. Ketika saya gunakan pupuk organik secara konvensional, buat mol, POC, ya pembenah tanah dengan tradisional ya nakap dari daun bambu dan semuanya. Saya tanam cabai, saya sudah melakukan SOP dengan benar sebenarnya. Tapi ya begitu, tahun pertama itu enggak panen. Enggak apa-apa. Tahun kedua masih belum bagus juga. Tahun ketiga baru saya betul-betul panen. Itu real organik tapi era tahun 2000-an. Kalau cara itu saya bawa di tahun 2020, saya yakin 100% petani balik kanan. Betul ya kira-kira ya. Bapak mau enggak pakai cara yang seperti itu kira-kira? Enggak akan mau. Ada yang petani cabai di sini kemarin, siapa yang petani cabai? Oke. 10 meter bedengan kamu kasih pupuk berapa untuk pupuk organiknya? Sekarung ya. Pupuk kompos ya. Coba bayangkan 10 meter bedengan itu 1 karung. 1 hektar berapa karung berarti Bapak Ibu? 1000 karung. Masih pakai pupuk kimia enggak? Coba bayangkan. Bayangkan dulu lagi. Sudah dikasih pupuk 1000 karung, masih pakai pupuk kimia dan hasilnya mengecewakan. Apa yang salah? Apa yang salah? Coba bayangkan lagi. Ini real, ini petaninya sendiri ya. Kamu petani sendiri. Ada lagi bawang merah, ini Bapak bawang merah ya. 1 gulut Pak, 1 gulut 10 meter Bapak kasih kompos enggak? Jadi gini Pak, kalau kami tidak seperti itu Pak. Jadi kalau luas 3000 meter 4 hektar Pak. Iya. TSP kami pakai 1 hektar. TSP ya. Baik, SP36 ya. Habis itu sudah tunggu 1 minggu aku kasih 1 kintal lagi Pak untuk TSP-nya. ZA. ZA, baik. Nah, kemudian nanti habis kira-kira umur 30 hari ZA sama KCL. KCL. Jadi memperbesar buah sudah ya persiapan. Ya, karena umur 30 sudah larinya ke sana sudah. Betul. Karena cuma 2 bulan saja. Itu saja Pak. Baik. Tidak pakai kompos berarti Pak ya? Alhamdulillah enggak Pak. Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu, ini real ya, ini real. Ini yang kita hadapi sama-sama. Dan itu pun pertumbuhannya tidak akan optimal. Percayalah. Apalagi di musim-musim cuaca seperti ini. Kalau kita hanya berpijak di konsep pertanian tradisional seperti itu, saya jamin 100%. Tidak ada orang mau jadi petani. Karena itu yang membuat saya harus berpikir menciptakan katalis.
Goal saya adalah satu, membuat biaya lebih murah 50% dari pupuk kimia, tapi mendapatkan hasil di atas pupuk kimia. Mungkin atau tidak mungkin? Itu adalah hal yang paling sulit di dalam hidup saya, sejujurnya. Betul atau betul kira-kira? Seharusnya bukan tugas saya membuat ini harusnya. Indonesia ini ada 280-an profesor Bapak Ibu. Tapi kita selama 30 tahun hanya tidur. Nah, karena itu saya buatkan katalis itu sebagai salah satu terobosan. Saya buatkan dengan dosis begini. Contoh nih, kalau untuk sapi, saya sudah punya pupuk horti. Walaupun sebenarnya kalau di ayam, kalau punya kita Bapak Ibu buat urea itu dari kotoran ayam pedaging, kotoran ayam petelur. Kenapa pakai kotoran ayam daging dan kotoran ayam petelur? Karena kita cari, seandainya Bapak Ibu saya suruh cari sapi yang makannya jerami ada atau tidak kira-kira? Kesusahan, tidak mungkin jalan program itu. Karena itu saya banting setir. Kenapa pakai kotoran ayam pedaging? Karena ada sekamnya. Kalau ada sekamnya, terus yang kedua petani itu senang tumbuhan hijau atau tidak? Kepengennya hijau, makanya saya kasih kotoran ayam petelur. Tapi tetap dikasih kencingnya sapi, kencingnya kambing. Nah, dari sana Bapak Ibu kami rumuskan. Jadi 1 hektar itu hanya butuh 50 kali 30. 50 karung kali berat 30, kurang lebih 1,5 ton komposnya. Terus yang kedua penggantinya urea kita buatkan 50 liter. Ini penggantinya urea. Yang tinggal diencerkan dengan 10 kali air. Jadi sama dengan 500. Jadi kalau kita hitung Bapak Ibu, fair, kita itu sedang gunakan 500 kilo urea dan kompos. 500 kilo ureanya dari mana? Dari urea cair yang Bapak Ibu nanti akan buat. Saya bersyukur alhamdulillah dengan hanya memberikan ini ditambah dengan pembenah tanah sih, pembenah tanah, ZPT, nanti Bapak Ibu sendiri buat sendiri masing-masing nanti. Hasil panen pertama kali ketika kita dem dengan cara ini terendah kita di angka 6 ton. Tertinggi kita di angka 10 ton. 10 ton itu ada di daerah Ngawi, Jawa Timur, yang sudah memang dia terbiasa gunakan organik. Yang kalau organik biasa di 6 ton, ketika dengan aplikasi ini keluar jadi 10 ton. Kemudian kita lakukan yang kedua, MT2-nya kita hasilkan sudah di angka 8 ton sampai 8 ton setengah per hektar. Dengan biaya pupuk yang sama. Nah dari sana Bapak Ibu kita sudah stabil antara 6 sampai 8 ton ini hampir daerah semua selesai kita kerjakan. Nah karena itu Bapak Ibu tinggal follow up. Follow up-nya bagaimana? Pak kalau saya tidak punya kotoran ayam yang ada cuma kotoran sapi. Berarti kotoran sapi ditambah kotoran ayam diolah seperti pupuk horti. Besok Bapak Ibu cuma aplikasikan pupuk itu saja. Apakah pasti berhasil? Pasti berhasil. Kenapa kok begitu? Apa yang berasal dari padi dikembalikan kepada padi akan menjadi pupuk yang luar biasa. Seandainya Bapak Ibu tidak mau pakai katalis, karena terus terang katalis itu kendala kita adalah transportasi Bapak Ibu. Lalu luar Jawa itu kan paling susah transportasi. Biaya transport lebih mahal daripada katalisnya, itu kan konyol sudah. Karena itu sudah susah ditransportasi, seandainya Pak saya tidak pakai, tidak apa-apa, kalah setahun 2 tahun kan sabar dulu gitu loh ya. Yang penting panen dulu, tapi kan sudah tanpa modal gitu, paham maksud saya ya. Jadi kalah setahun, 2 tahun, 3 tahun pasti bagus, sudah sama dengan punya kita. Tapi ZPT, insek, fungi, pembenah tanah tolong dibuat dengan cara yang sudah kita akan pelajari besok. Oke, clear ya kira-kira. Harapan kita satu Bapak Ibu, organik tidak kalah dengan kimia. Mas Agus boleh ditampilkan enggak ya foto-foto telomoyo ya? Kalau untuk sayur gitu. Nanti coba nanti di tengah-tengah diskusi enggak apa-apa ya. Kalau kita untuk sayur Bapak Ibu, pertama kita sama dengan kimia. Menang kita umur. Kubis gitu ya. Harusnya panen di usia 90 hari, kita 65 hari sudah panen.
Wortel yang harusnya 4 bulan kita 90 hari sudah panen. Cabai gitu kita tahan hidup, bukan tahan mati ya, tahan hidup lama. Dan buahnya terus, terong semua tanaman sama. Ketika tanah itu kita gunakan sudah 1 tahun lebih, sekarang ini kita terkecoh lagi. Biasanya panen sawi Bapak Ibu itu kan 45 hari, sawi putih gitu ya. Itu paling berat itu sekitar 1 kilo, 1,5 kilo gitu toh. Sekarang dengan cara organik kita di usia 30 hari sudah tembus 2 kilo. Jadi meraksasa semua. Sawi botol yang harusnya 24 hari panen itu paling berat 1 kilo isi 3, kita 1 kilo isi 1,5. Jadi akhirnya pedagangnya bingung, Pak jangan besar-besar enggak laku. Wah saya bingung lagi. Jadi kita terkecoh. Dengan organik ternyata kita bisa mengubah menjadi jauh lebih baik dari kimia. Siap-siap, Bapak Ibu akan masuk di dunia sana. Ciptakan perubahan-perubahan dan paradigma-paradigma yang salah kita akan pulihkan bersama-sama. Ini benar loh Bapak Ibu. Oh ya ini petani terpendam. Pak Diono namanya. Sampai sekarang sudah ada peraturan lagi Pak Diono usul, Pak nyemprotnya enggak boleh lebih dari 2 kali, nanti terlalu besar. Jadi semprot umur 7 sampai umur 14 stop, sudah enggak boleh ditambah lagi. Seandainya nanti Bapak Ibu lulus semua, terus bisa mengerjakan ini semua, bikin heboh daerahnya enggak kira-kira? Saya minta tolong tapi satu, perjanjian. Ilmu Bapak Ibu tolong diajarkan ke semua orang ya. Minta tolong saya. Ini bukan rekayasa Bapak Ibu. Semua orang rata-rata tidak akan percaya kalau ini organik. Yang sudah pernah ke Magelang ya Pak ya. Ini real atau enggak Pak? Semua nyata Pak ya. Dan di sini pun sama, semua nyata. Saya minta tolong, ayo kita berubah. Jadi kalau dengan cara ini Bapak Ibu bertani kira-kira mahal ini atau dulu murah? kasih penjelasan singkat sebelum Pak Dio. Kalau seandainya nanti perang global terjadi, perang global itu begini Bapak Ibu, barang impor akan unlimited, sudah bebas sebebas-bebasnya. Kira-kira siap enggak kita perang dengan importir? Harus siap. Kita melangkah pertama dari sayur, dari pangan, nanti ke depan saya minta tolong jangan sayur dan pangan saja. Ini saya senang sudah pendatang, buah sudah datang, durian, apokat mana apokat? Sudah ada belum apokat? Sudah ada ya. Habis ini kenapa? Coba bayangkan ini kesedihan bagi saya. Siapa yang pernah jenguk saudaranya ke rumah sakit? Sering. Kalau mau ke rumah sakit beli buah tidak? Buahnya dari mana? Impor semua. Ayo kita berubah, kita malu. Coba bayangkan ketemu buah lokalnya enggak ketemu Bapak Ibu. Belinya apa? Pir, anggur, apel gitu kan. Jeruk Cina. Masa Indonesia? Buah Indonesia mana? Indonesia bisa enggak buat jeruk? Indonesia dulu Bapak Ibu punya apel. Sekarang Bapak Ibu kalau berani makan apel Malang hebat. Yang punya apel aja takut makannya. Fair. Karena apa? Kita sudah kalah di mindset. Karena itu saya katakan jujur, kita punya kemampuan untuk bangkit. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu mudah atau susah? Mudah aja ya, bikin mudah gitu aja ya, santai saja ya. Jadi besok kita akan mulai praktek bersama-sama. Semuanya Bapak Ibu akan kita bagi 3 kemarin, akan praktek per kelompok. Tolong terlibat langsung, sambil diskusi, sambil terlibat langsung. Kalau tidak jelas, setiap malam ketemu dengan saya kita diskusi. Nah nanti tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya pulang dari sini Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan,
Bagaimana ya dulu kok lupa? Nah itu sudah tidak ada lagi ya. Saya paling tidak suka kalau di WA grup terus tanya gimana ya dulu pelatihannya. Ini pertanyaannya ini dulu tidur atau kemana? Nanti biasanya teman-teman lainnya jawab, ini jangan pertanyaan anak TK gitu loh Bapak Ibu. Jadi sebelum tanya jangan bikin malu ya. Kalau memang tidak tahu nanti cari videonya. Sebagai tanda gini, Bapak Ibu ingat-ingat baju yang saya pakai. Kok kelas ini Pak, saya dulu Pak Bayu pakai baju ini gitu loh ya. Jadi ingat-ingat bajunya. Kalau ingat-ingat kalau pakai besok saya akan pakai seragam. Kalau pakai seragam bingung semua pakai seragam. Jadi saya usahakan setiap angkatan saya ganti baju Bapak Ibu. Beli baju baru maksud saya. Supaya Bapak Ibu bisa membedakan dulu bajunya apa. Bajunya Bapak Ibu aja beda-beda kok. Ini angkatan ini kan beda dengan angkatan kemarin. Supaya apa? Bapak Ibu ingat yang ini angkatan keberapa begitu. Jadi memang kita setting warna itu berbeda supaya Bapak Ibu kalau cari di YouTube saya ingat-ingat dari warna baju. Oke.